Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan hikayah yang dikutip dari buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi. Karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Dengan judul, Wanita Mati Hidup Kembali Menjadi Seksi. Diriwayatkan pada zaman Bani Israel ada seorang lelaki ahli ibadah menyendiri dalam surau di daerah yang sepi. Setiap pagi dan sore, seorang raja di negeri itu datang menghadap kepadanya. Oleh karenanya, kebanyakan masyarakat di negeri itu merasa iri dengannya. Kemudian mereka menyuruh seorang wanita yang paling cantik di negeri itu untuk menggoda laki-laki tersebut. Pada suatu malam wanita itu datang mendekati pintu surau sambil memanggil-manggil dengan suara yang keras, "Wahai orang yang menyendiri beribadah kepada Tuhan yang memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya, aku mohon kepadamu, demi Tuhan yang Maha Tunggal yang banyak memberi anugerah kepada hambanya, demi Nabi Musa bin Imran, dan demi Nabi Muhammad yang diutus di akhir zaman, agar engkau menyelamatkan aku pada malam ini dari semua setan penggoda manusia. Malam ini adalah sangat gelap. Perkampungan sangat jauh. Aku takut ada bencana dan bahaya yang menimpaku. Maka bukalah pintu surau agar aku dapat berlindung di dalamnya." Dari perkataan wanita itu, laki-laki ahli ibadah merasa kasihan dan kemudian membuka pintu surau. Ketika wanita itu telah berada di dalamnya, tiba-tiba ia berdiri di depan laki-laki itu sambil melepaskan pakaiannya satu persatu hingga telanjang bulat. Laki-laki ahli ibadah memejamkan mata, menjaga diri dan menghalangi nafsunya dari godaan wanita tersebut. "Wahai wanita, apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang melihatmu dan mengetahui isi hatimu serta mendengar ucapanmu? Jangan banyak berkata kepadaku, engkau harus menikmati keindahan tubuhku dan kecantikan wajahku pada malam ini. Celakalah engkau. Apakah engkau sabar menerima siksaan mengenakan baju jubah yang terdiri dari besi yang meleleh dalam neraka dan api yang membakar seluruh tubuh? Kenapa engkau akan melenyapkan semua ibadahku pada masa-masa yang telah lampau? Apakah engkau tidak takut pada neraka yang tidak pernah padam dan siksa yang tidak pernah berhenti?" Mendengar perkataan laki-laki seperti itu, si wanita tidak merasa gentar dan tidak merasa takut, bahkan merayu dan terus merayu tidak henti-hentinya. "Akan aku tunjukkan kepadamu panasnya api yang sangat kecil di depanmu." Lelaki itu mengambil lampu dan mengisinya penuh dengan minyak dan menarik sumbunya sampai panjang serta menyalakannya dengan api. Kemudian menaruh ibu jarinya di atas api sampai kering dan terbakar, kemudian merembet ke jari-jari penunjuk, jari-jari tengah, dan semua jari-jarinya sampai dengan telapak tangannya, semuanya terbakar dengan api. Ini baru api kecil yang berada di dunia ini, maka bagaimana api yang besar besok di akhirat? Wanita itu melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan laki-laki itu. Melihat kenyataan seperti itu, wanita menjerit sekeras-kerasnya, kemudian tersungkur dan meninggal. Laki-laki itu menjadi bingung dan susah atas kematian wanita itu kemudian menutupinya dengan pakaian wanita itu. Ia pun berdiri melakukan salat seperti biasanya. Mengetahui kejadian itu, iblis berteriak-teriak di kota. Seorang laki-laki yang beribadah di surau telah berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita itu dibunuhnya di sana. Teriak sang iblis. Raja di negeri itu mendengar berita tersebut. Kemudian pagi-pagi buta ia datang ke surau untuk membuktikan berita yang ia dengar. Sesampainya di depan surau, ia memanggil laki-laki tersebut. "Di mana wanita itu?" "Dia di sini, di dalam surau. Suruh dia keluar menemuiku. Dia sudah meninggal." Mendengar jawaban lelaki itu, sang raja menduga bahwa apa yang didengar itu benar adanya. "Wahai laki-laki zahid, engkau telah merusak ibadah yang engkau lakukan selama ini dan engkau tidak merasa takut kepada Tuhan yang mengetahui alam gaib dan alam nyata. Kenapa engkau berani membunuh hamba perempuannya dan tidak takut perbuatanmu ini dan akibatnya?" Mendengar perkataan sang raja yang sangat berwibawa ini, lelaki abid ini menjadi bingung, tidak tahu ia harus menjawab bagaimana. Oleh karena lelaki abid tidak menjawab perkataan sang raja memerintahkan kepada rakyat agar suraunya dirobohkan dan lehernya diikat dengan rantai besi, diseret ke tempat penyiksaan. Sedangkan wanita yang telah meninggal itu dibawa ke tempat penyiksaan diletakkan di atas papan kayu. Sesampainya di sana, raja memerintahkan agar lelaki abid itu digergaji tubuhnya seperti kebiasaan di daerah itu menyiksa orang-orang yang berbuat zina. Sang raja juga menyerukan agar tidak ada seorang pun yang menolongnya, menjaganya, dan menghalangi siksaannya. Ketika gergaji sudah ditaruh di atas kepalanya dan digerakkan, ia mengadu karena sakitnya, dan memanggil-manggil Tuhan dengan lisan dan hatinya. "Wahai Tuhanku yang maha mengetahui hal-hal yang rahasia,
Tiba-tiba ia mendengar panggilan, persingkatlah doamu kepadaku agar semua ahli langitku tidak menangisi atas dirimu. Dan sesungguhnya aku telah mengetahui semua persoalan yang menimpamu. Dan apabila engkau mengadu kedua kalinya, semua langit akan bergetar. Kemudian Allah mengembalikan ruh wanita itu ke dalam tubuhnya, sehingga wanita itu berdiri dalam keadaan hidup yang sempurna. Semua penduduk melihat hal itu. Demi Allah, laki-laki Abid ini teraniaya. Ia tidak berzina denganku, dan sungguh aku sampai sekarang masih gadis, demi Allah yang maha hidup dan maha berbuat, kata wanita itu. Kemudian wanita itu menceritakan kepada mereka apa yang diperbuat laki-laki Abid itu. Mendengar perkataan wanita tersebut, penduduk mengeluarkan dan melihat tangan Abid yang terbakar. Ternyata benar seperti apa yang dikatakan sang wanita. Melihat kenyataan seperti itu, sang raja sangat menyesali apa yang diperbuat atas Abid tersebut. Ini adalah rekayasa yang sangat keji, kata raja. Laki-laki Abid itu menjerit dengan keras, kemudian meninggal dunia. Selanjutnya, penduduk memakamkannya bersama-sama dengan wanita tersebut setelah ia kembali dijemput kematiannya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan agung, maha suci Allah yang maha mengetahui zaman azali yang dahulu.